Ini dalam pandangan umum, Menko Perekonomian itu mematuhi perintah mantan presiden ketujuh, Pak Jokowi. Dia digantikan Pak Bahlil. Yang bisa jadi ini dinilai jauh-jauh lebih lincah katanya. Lebih licin. Dan cerdas melakukan manuver-manuver politik. Menurut Pak Jokowi. Lah hasil pilkada malah bisa disebut beringin terkapar dan terangkat sayat-sayate. Ambruk nih. Godongnya musak masuk wis ora iso dienggo ngeyup. Rantingnya ngregeti sekitar. Ini saumpamakan aku ora ngenyak Golkar loh ini. Kalau mau jujur, mau terbuka dalam pilkada serentak kemarin itu yang ngajur-ajuran, yang remuk-remukan, bobrok-brobrokan, ya partai beringin, partai Golkar yang sering saya sebut partai Ciamik. Dan ini menjadi kado hadiah ultah HUT Golkar yang ke-60, yang sangat pahit bagi partai senior ini. Partai yang sudah puluhan tahun di Indonesia. Kader-kader mereka yang mereka banggakan, yang diandalkan dan diturunkan pada pilkada, banyak yang tumbang, banyak yang keok gitu loh. Ya, bisa diibaratkan beringin yang biasanya rimbun, gede, kokoh, teduh, kuat, bisa untuk ngeyop, tahu ngeyop bahasa Indonesia, berlindung gitu loh. Itu limbung serta aut-autan, memotret ajang demokrasi level daerah, sejatinya yang nyata-nyata berhadapan. Ya paling kader tiga partai itu, PDIP, Gerindra, dan Golkar. Ada sih beberapa wilayah kader Demokrat, kader PAN, kader Nasdem, atau anak buahnya Caimin itu, maksudnya PKB. Tapi kalau di total atau di jumlah ya nggak signifikan, tidak seperti tiga partai besar itu yang banyak disodorkan ke rakyat. Ya dari tiga partai tadi yang banyak terlihat dan memenangkan kontestasi pilkada serentak kemarin. Ada juga sih bukan orang partai, macam Respati Astrid di Solo itu jagoannya Pak Jokowi, yang didukung semua komponen dari keraton Mangkunegaran sampai udah wakil presiden akhirnya menang gitu. Atau Pak Lutfi dan Gus Yassin, mereka bukan orang partai. Itu yang menang di Jawa Tengah sebagai gubernur. Ini nggak bisa disamakan di daerah lain. Untuk khusus Solo dan Jawa Tengah. Nah, soalnya Solo dan Jateng wilayahnya khusus. Wilayah khusus kuwi sing tak maksud. Itu permintaan Pak mantan presiden. Nggak bisa disejarkan dengan daerah-daerah lain, nggak bisa. Nah, pada ngompol episode sebelumnya kan wis tak bediah. Yang banyak menang itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Banteng Moncong Putih sama Gerindra. Nah di ngompol sekarang ini, Begawan coba mengidentifikasi banyak banget orang-orang kuning. Dari partai beringin ini ya, bro, blasa. Mereka tidak sekedar dikalahkan oleh Gerindra dan kader PDIP. Tetapi ada yang dikalahkan oleh kader-kader mereka yang dipecat. Ini sebuah hal yang tragis, tragedi levelnya itu bagi partai beringin ini. Apakah faktor terbesarnya justru image kuning wis jadi seragam Pak Jokowi? Sehingga membuat rakyat malah antipati. Atau justru malah kader dan simpatisan Golkar anyel sama jajaran DPP Golkar sendiri yang tidak menuruti keinginan rakyat, keinginan konstituen dari Golkar itu sendiri. Nyalonke sak karepe dhewe, sak maunya mantan. Sehingga kandidat-kandidat yang ditarungkan malah digembosi sama mereka sendiri. Nah di berbagai wilayah itu bisa jadi kejadiannya berbeda-beda. Nek ngelihat yang di Jakarta, Banten, atau Kendal, Jawa Tengah, Semarang, dan Solo, orang-orang partai pimpinan Pak Bahlil ini kayak balik badan. Yang di Jakarta, kapan pernah lihat Ketua Umum Golkar itu hadir turut kampanye untuk memenangkan Kang Emil atau menemani Kang Emil lah. Di Banten ya podo sama itu.
entuk rekomendasi yang diculne. Yang ngurus dan berdarah-darah justru PDIP. Akhirnya ya dikalahkan itu sama Gerindra itu. Lah di Kendal itu pesakne Mas Diko. Tiwas disurung-surung sama Wapres untuk maju di Semarang, gak direkomendasi di sana. Balik ke Kendal, wis habis masa pendaftarannya, telat itu. Kasihan tuh Mas Diko tuh. Padahal itu dulu santernya mau dicalonkan jadi gubernur berpasangan dengan bintang sinetron Raffi Ahmad itu. Tekan ngendi Raffi Ahmad itu. Lah habis ditolak KPU Kendal, Mas Diko ini, gimana sekarang tuh? Kabarnya Mas Diko itu gimana nih? Atau dibiarkan saja tuh sama Gibran itu. Terus orang dijak ngomong-ngomong, jak ngopi anda, dihubungi anda. Jare kader muda Golkar potensial. Dulu kayak bakal di backup loh, malah ditelantarkan ini orang mesakil. Nah di Solo itu, di Surakarta itu, bungsunya Pak Akbar Tanjung tuh Mbak Sekar Tanjung, lebih tragis lagi. Wes berniat mencalonkan jadi wali kota di Surakarta, tidak digendaki sama yang punya kuasa. Akhirnya rekomendasi DPP Golkar tidak keluar atas namanya. Nangis dia. Sedih karena pengen membangun Solo. Mungkin bisa bekerja sama dengan PDIP. Kabarnya mau ditukar posisi jadi cawagupnya Bobi Nasution di Sumut. Ya menghapus-hapus. Nah, kan DPP Golkar di Pilkada Solo malah buat Respati dan Astrid yang bukan kader partai manapun, orang hubungannya karo Golkar. Ya, mungkin hubungan famili sama Sekar ada. Nah, bisa jadi ada juga kasus-kasus hampir serupa ini. Ya, sepengetahuan Om Begawan, ya mungkin tidak tahu semuanya. Tidak ngerteni semua wilayah di Indonesia. Walaupun dalam pemilu lalu, hitungannya Golkar itu menang banyak. Pemilu itu pilek, kursi DPR tambah 20 loh itu. Tapi tidak berimbas ke pilkada-pilkada di daerah ini. Yang serentak diadakan bulan November kemarin itu. Ini yang mesti dievaluasi secara internal. Apakah faktor ketidakmampuan Pak Bahlil memetakan kandidat? Atau gegara intervensi pihak luar? Nah saat Pak Airlangga mundur ketua umum Golkar itu. Dan banyak analisis menyebut mundurnya ketua umum yang dinilai berhasil itu akibat kemauan mantan presiden. Pengen orang dekatnya, ya ini Pak Bahlil itu menggantikan Pak Airlangga. Ya kebetulan momentum pergantian ketua umum mepet sama proses rekomendasi calon kepala daerah. Pak Airlangga diganti di ajang Munaslup yang penuh dengan kepentingan mantan presiden. Ya akibatnya sekarang Golkar cacaan, aut-autan. Ya, buktinya apa? Beberapa kandidat di pilkada kalah keong itu kan bukti bahwa partai ini sedang aut-autan. Kita tidak mendengar loh siapa sih kader Golkar yang dalam pilkada kemarin terhitung atau dikenal menang pilkada dengan gemilang misalnya itu. Lalu moncer kader Golkar itu nggak ada. Orang lebih mengingat Kang Emil di Jakarta, Mbak Airin di Banten. Ya cuma sayangnya keduanya kalah dari lawan mereka. Apa kader dan simpatisan Golkar itu di grassroots itu di tingkat bawah pengen menghukum jajaran DPP yang bisa diintervensi orang luar Golkar. Jadi anyel. Jadi kader-kader konstituen Golkar itu anyel. Karpe ngene ada intervensi dari luar sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya akhirnya menghukum secara sosial kepada partainya. Ataukah ada operasi orang-orang Pak Airlangga yang kecewa dengan penggantian itu? Atau sebab lain? Ya ini perlu analisa. Harus dievaluasi dengan serius oleh Partai Golkar ini. Menang di pemilu tapi kalah di pilkada di banyak tempat itu sangat menyedihkan, tragis no. Ini memberi gambaran kesuksesan pemilu tidak beriringan, tidak linear, ora segaris dengan jeda hanya setengah tahun loh. Harusnya keberhasilan di pemilu itu berimbas pada hasil pilkada. Itu bisa dibuktikan oleh Partai Banteng, PDIP, pemenang pemilu di tahun 2024, tetapi juga menang banyak di berbagai daerah waktu pilkada serentak. Ini linear namanya. Artinya partai itu baik-baik saja. Dan dikendalikan dengan sangat bagus oleh Mbak Mega. Bahkan di Pulau Jawa,
Dari 5 pemilihan gubernur, 2 kandidat kader Golkar loh. Kalah semua dari lawannya. Kang Emil yang dipasangkan sama Pak Suswono dari PKS kalah di Jakarta. Sama Mas Pram berpasangan dengan Bang Dul Rano Karno. Lah Mbak Irin ya senasib. Kalah di Pilgub Banten. Masih ada sih yang menang itu. Tapi kan nyalonnya sebagai wakil gubernur itu di Jawa Barat. Calon wakil gubernur itu Erwan Setiawan itu menang dalam hitungan suara. Dan itu faktornya Kang Deddy Mulyadi. Bukan si Mas Erwannya. Karena yang jadi calon gubernurnya Kang Deddy. Kang Deddy itu sebenarnya orang Golkar. Tapi tahun kemarin pindah ke Gerindra. Nah sedangkan Kang Erwan itu sebenarnya berasal dari Demokrat. Baru 2 tahun di Golkar. Nah, ini kan partai politik berpindah itu hal biasa itu. Lah apa pengurus DPP Golkar pernah atau berani mengklaim menang mereka di Jabar sebagai kesuksesannya? Begawan sih rung tahu krungu Pak Aceh Hasan Zahzilili belas ra tahu nyinggung-nyinggung soal kemenangan itu. Nggak pernah komentar. Yang tak sampaikan tadi itu peta di Jawa loh. Di luar Jawa sebenarnya yo hampir sama. Di Provinsi Riau, Pak Samsuar sebagai calon incumbent peluang menangnya gede banget loh. Mirip sama Banten tuh. Nah, di berbagai survei selalu unggul. Apalagi Riau selama ini dikenal sebagai daerah Golkar. Belum ada sejarah kalah itu Golkar. Jian, benar memalukan bener itu. Sebab dari 3 kandidat yang bertarung di sana, Pak Samsuar itu gandeng dari PKS loh. Pak Mawarti, secara hitung-hitungan pemilu kemarin tuh, kursi kandidat nomor urut 3 ini paling gede, paling banyak. Hitung-hitungan di atas kertas. Tapi pada perhitungan atau setidaknya hasil sementara, ketua DPD Golkar itu malah nempati urutan paling buncit. Kalah suara dari paslon pasangan dari PDIP. Nah, PKB dan Nasdem juga kalah dari yang koalisi nomor 1 maupun koalisi besar itu. Akhirnya dimenangkan oleh pasangan dari Partai Banteng Mencereng. Nah ini mempertaruhkan harga diri. Ini berat banget risikonya ini. Tidak hanya di tingkat provinsi loh, di 12 kabupaten kota wilayah Riau, kandidat-kandidat yang diajukan beringin pada berkelimbangan, keok semua. Efeknya di tingkat daerah itu ikut-ikutan terkapar. Masih ada lagi yang lebih tragis tuh, dan itu terjadi di Pilkada Kalimantan Barat. Awalnya Partai Kuning itu berniat usung Ria Norsan sebagai kandidat. Pak Ria ini genah kader tulen. Ori, dudu naturalisasi. Bener-bener kader yang Golkar. Pernah 2 periode menjadi Bupati Mempawah. Dan 5 tahun lalu jadi Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Ya, dan jelang pilkada dengan perubahan konstelasi tingkat nasional, Golkar malah memecat Ria Norsan itu. Mereka kemudian mengusung Pak Sutarmiji. Lah masalahnya Pak Sutarmiji ini kader P3. Hanya saja memang profilnya lebih meyakinkan. Dia incumbent gubernur alias periode kemarin itu. Dia gubernur dan Pak Ria itu wakilnya. Tapi sebelum jadi gubernur, itu pernah jadi wali kota Pontianak 2 periode. Wakil wali kota Pontianak 1 periode. Lah pas berlangsung pilkada. Pak Ria Norsan yang didukung PDIP, P3 sama Hanura, malah menang. Dengan 1,3 juta alias selisih 4.000 suara lebih. Dengan kandidat yang diusung oleh Golkar. Ini piye kalau gini? Pecatan Golkar yang diusung oleh PDIP malah menang. Ya kayak gini apa ya, nggak menyakitkan namanya tuh. Tragis tuh. Dipecat, ngusung kandidat lain, lah kok malah dikalahke. Kan kebalik-balik, ini Golkar ini kebingungan partainya akhirnya. Kenapa? Ya karena intervensi yang tidak bisa ditahan. Dimulai dari pengunduran diri Ketua Umum Pak Erlangga dan itu terus berlangsung. Lah di Maluku Utara kan ya sama saja itu. Kalah juga itu. Ada juga daftar lain yang ditarungkan atau membawa nama partai. Itu tak berkutik. Padahal yang diajukan sebagai kandidat itu ketua DPD tingkat 2 alias komandan yang turun langsung. Gak berdampak juga. Itu ada Bu Erna Rashid, ketua Golkar Parepare, Andi Kartini Otong, itu ketua Golkar Sinjai, Usmar Marham,
Ketua Golkar Pinrang. Lantas Muhammad Irfan, Ketua Golkar Nrekang. Victor Datuan Batara, Ketua Golkar Tanah Toraja. Ada juga Yohanes Basang, Ketua Golkar Toraja Utara. Ada lagi itu Rahmat Masri Bandaso, Ketua Golkar Palopo. Keok semua. Wah, aku sampai kesel ngomong daftar ini. Apal gitu. Lah mau neng piro itu? Pare-pare si Pinrang, Nrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Palopo, piro wi? Berarti kan sekitar 7. Lah ini belum yang di wilayah lain loh. Atau yang turun di pilkada tingkat provinsi. Ya, meskipun ada juga wilayah yang dimenangkan Golkar. Itu kayak di Sumatera Utara. Ya, tahu kan Sumatera Utara, Bangka Belitung, NTT dan Kaltim. Tapi sebenarnya kekacauan itu kalau kita jeli loh, kekacauan di Partai Golkar ini diawali dengan pengunduran diri Pak Erlangga, mengundurkan diri tanpa alasan. Ketua umum sebelumnya Pak Bahlil sampai sekarang kan belum terbuka atau diketahui alasannya apa. Seorang Erlangga, seorang tokoh Golkar mundur tanpa ada sebab yang jelas. Ini Begawan ngutrate. Ini dalam pandangan umum, Menko Perekonomian itu mematuhi perintah mantan presiden ke-7, Pak Jokowi. Dia digantikan Pak Bahlil. Yang bisa jadi ini dinilai jauh-jauh lebih lincah katanya. Lebih licin. Dan cerdas melakukan manuver-manuver politik. Menurut Pak Jokowi. Lah hasil pilkada malah bisa disebut beringin terkapar dan terangkat saayat-ayate ambruk nih. Godhonge musak masik wis ora iso digongeyup. Rantingnya ngregeti sekitar. Ini saumpamakan aku ora ngenyak Golkar loh ini. Ini kenyataannya seperti ini. Ya Golkar harus introspeksi. Harus dievaluasi kenapa Golkar sampai kalah di mana-mana, keok di mana-mana. Bahkan dikalahkan oleh kadernya sendiri. Ini saya mengingatkan ini bukan ngenyek ini. Karena Golkar itu partai ciamik, malah jadi makbluk. Lah makanya Om Begawan terus mikir ini. Apa kabar masuknya Jokowi ke Golkar? Itu sebagai sebuah hal serius. Beneran akan terjadi. Kok pengakuan Pak Derek Laupati, Sekretaris Bidang Organisasi, langsung dibantah sama Sekjen Golkar. Rupanya ini kabar tidak benar. Apus kok. Bukan kenyataan, kabar bohong aja. Loh bisa jadi loh. Batang beringin ini lagi mangar-mangar tuh. Mongah-mongah menyala merah nih. Ada perselisihan dengan ketegangan tinggi. Tapi masyarakat nggak jeli melihat ke sana. Ini bisa jadi cerminan partai politik senior sekelas Golkar. Bisa ambiar loh di tangan tukang kayu. Apa kita yang waras pola pikirnya mau mendiamkan negara ini? Diberantakin sama orang yang sama. Mau jadi apa kelak Indonesia nanti? Kalau semua ini didiamkan. Khususnya Golkar dan partai-partai yang lain. Itu ya pesan Om Begawan. Semoga Golkar cepat-cepat mengevaluasi diri dan introspeksi. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.